Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MCSA mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dahulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis untuk setiap harinya. Ini ada disclaimer awal, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk kondisi IHSG kita sendiri, closing di 6.909 dengan persentase min 4,42%. Ya, seperti yang kalian lihat bahwa IHSG menciptakan suatu gap posisinya di atas di harga 7154 hingga 7204 yang dimana kalau memang perlu ditutupi harganya harus diangkat naik. Nah, untuk IHSG sendiri closing kurang lebih range di area EMA 90 ya, semoga saja IHSG bisa membuat rejection di EMA 90 daily time frame. Tapi kalau memang dia break EMA 90 ada potensi untuk koreksi ke 6836 dan selanjutnya di 6714. Sementara untuk IHSG ya ada potensi koreksi terlebih dahulu ya karena juga sudah naik terlalu tinggi. Kita next, di sini ada saham WGSH. WGSH closing di 194 dengan persentase plus 7,18%, baru IPO tanggal berapa tadi, 15 Desember ya kalau nggak salah, itu kan baru IPO 15 Desember tahun lalu. Dan sementara untuk WGSH kalau saya lihat masih di dalam range sideways-nya yang dimana cukup besar juga, heavy ya heavy sideways. Perhatikan di sini ada beberapa titik support yang perlu diperhatikan. Pertama untuk WGSH ya, supportnya di 181, untuk resistnya di 204. Kalau memang dia berhasil break 204, it's okay, tambah muatan saja karena ada potensi menuju ke harga 230. Kita next, di sini ada saham Temas. Untuk Temas closing di 1960 dengan persentase plus 3,16%. Untuk Temas juga, ya ini berhasil reject di EMA 90 terus. Kalau memang semuanya Temas koreksi, ya kalau memang Temas koreksi, mungkin tujuannya pertama, ya tujuan utamanya untuk retest kembali di EMA 90 itu satu, atau enggak dia membuat rejection di EMA 34 atau EMA 21 di kisaran harga 1.800. As long Temas bertahan di atas 1.800 boleh di hold karena masih ada potensi untuk breakout 2160 dan melanjutkan penguatan harga menuju 2570. Jadi untuk Temas masih boleh hold ya, masih ada potensi untuk lanjut naik. Next, di sini ada saham Antam. Untuk Antam closing di 2530 dengan persentase min 2,69%, meskipun kelihatannya candlenya hijau tapi hari ini closing merah ya, seperti itu. Apakah masih ada prospektus bagus dari Antam? Menurut saya sih harusnya masih ada ya. Masih ada karena area Kota Gung ini merupakan area demand kuat di harga 2.330 hingga 2.400. Tapi yang menjadi khawatir ini bisa jadi nanti ya nggak tahu ya. Tapi ya semoga saja nggak jadi. Ini bisa jadi ada potensi terjadinya pola head and shoulder ya. Ini left shoulder, head, nanti ada right. Nah, ini resistance-nya di 2690 berhubung di sini ada gap yang dimana harus ditutupi. Monggo yang mau averaging down ya bisa tunggu, bisa averaging down nanti dengan target resistance 2.700 hingga 2.740. Ini gap harus ditutup ya, yang dimana harganya harus diangkat naik. Gitu dulu untuk Antam. Next, di sini ada saham LPPF. Untuk LPPF closing di 5.400 dengan persentase min 6,9%. Ya sementara jika memang untuk LPPF masih strong uptrend ya kalau saya lihat, meskipun ya break EMA 34 dan EMA 21, tapi untuk LPPF masih bisa bertahan di atas EMA 90. Dan kalau memang sumamanya LPPF masih bisa break trend line ini, ya berarti ada
salah satu faktor dan pemicu untuk retest kembali di area EMA 90 ya. Kemungkinan kalau yang mau safe sih bisa tunggu saja ya di EMA 90-nya. Ini ada area tertentu juga di harga 4.800 hingga 5.000 ya. Nah, ini merupakan area demand yang dimana mungkin kalau memang LPPF turun, ya targetnya ke area sini. Turunnya itu dengan target area sini. Ya, jadi saya sudah kasihkan bahannya, bisa dipertimbangkan kembali. Kita next di sini ada some teams. Teams, ya bisa dilihat ya untuk teams. Bisa jadi ini adalah cycle yang dimana ada area support kuat, entah di 1740 atau di EMA 90, nanti bisa dipantau lebih lanjut. Menurut saya Teams masih ada potensi untuk lanjut naik lagi ya, tapi kita coba cek dulu dari weekly chart sebentar. Ya memang masih mengarah turun, tapi ya semoga saya bisa rebound. Kalau memang rebound ya, dia kemungkinan besar kalau dia memang ingin retest di EMA 90 ya kemungkinan koreksi baru rejection. Tapi kalau EMA 90 masih bisa di break, ada area support selanjutnya ya, ada support berkelanjutan di sini. Di harga 1645 1650 daerah sana itu next supportnya. Jadi untuk Teams nggak apa-apa kalau memang dia sudah hit 1645 boleh tambah muatan. Kita next di sini ada sama DMR. DMR kan masih naik ya ini, masih naik ya, ini koreksinya cuma ya 3% itu wajar-wajar saja kalau menurut saya. Tapi kalau mau lebih safe, lebih maksimal profitnya, yang mau beli nanti bisa tunggu saja di area 2220 hingga 2200 hingga 2220, sorry, bisa beli di area 2360 hingga 2440 itu di area sana. Nanti kalau dia retest kembali di rejection sini baru bisa dibeli ya, rejection pada tanggal 27 April dan 25 April lah. Itu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk entry kembali. Tapi so far untuk ADMR ya masih kurang bagus ya. Tapi secara trend besar oke. Tapi untuk daily, untuk 2H itu masih kurang bagus ya. Yang mau beli lebih safe ya tunggu saja ketika dia berhasil break 2870 oke lah kalau mau dibeli boleh tambah muatan atau averaging up ya. Kita next di sini ada saham SMRA. Untuk SMRA closing di 675 dengan persentase min 4,93% ya bisa dilihat bahwa ini sudah jelas sekali ada area support kuat atau area demand kuat yang dimana demandnya di area sini 655 hingga 675 ini merupakan area demand yang cukup kuat juga dan kalau memang ini sampai di break ya berarti breakout-nya itu dengan volume cukup besar dan persentase yang cukup besar juga. Tapi untuk SMRA kalau memang dia masih bisa bertahan ya nggak apa-apa di hold saja karena ya ada potensi untuk membuat rejection sih kalau saya lihat ya. Di 655 hingga 675 ini merupakan area demand yang mau averaging down bisa di area sini, tapi begitu dia closingnya sudah di bawah 655 atau 650, boleh exit ya, boleh exit. Tapi kalau bisa mau rejection ya apa-apa, di hold saja karena targetnya masih di 725. Kita next di sini ada saham energi. Untuk energi ya tadi sudah diangkat naik tinggi di harga 230 dengan persentase plus 16,16%. Volume hari ini juga cukup tinggi ya untuk energi. Apakah masih ada potensi untuk lanjut naik lagi karena tadi sudah diangkat di harga 254 tapi closingnya ditutup di harga 230. Kita coba cek dulu dari broker summary karena kalau memang seperti ini kondisinya yang memegang peran utama adalah broker summary. Perhatikan di sini untuk energi yang akumulasi ada BK, IP dan AK dengan rata-rata harga 230,9, 227,8, 224,9. Yang dimana kalau bisa disimpulkan rata-rata energi untuk transaksi hari ini kurang lebih di harga 224 ya. Ya, kalau teman-teman sudah dapat harga di atas, di bawah 224, nggak apa-apa di hold saja. Masih ada potensi untuk lanjut naik lagi di energi ya. Seharusnya besok masih bisa diangkat naik. Atau apalagi kalau teman-teman yang sudah buy on close, besok oke lah. Dilihat saja lah besok. Harusnya masih ada potensi untuk naik ya. Untuk energi. Kita next di sini ada saham Amtel. Amtel sementara masih sideways ya sesuai dengan perkataan saya bahwa range sideways-nya di harga 745 hingga 835. Kalau memang dia membuat rejection di 745 kemungkinan ada potensi lanjut naik lagi menyentuh area 780. Kalau memang masih bisa menguat lanjut naik lagi ke 805. Segitu saja untuk Amtel masih dalam fase sideways ya, memang fase sideways seperti itu.
Dan untuk MTEL kalau saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik lagi ya, karena secara stokastik di sini kelihatannya sudah ada penguatan harga, penguatan stokastik, di mana ada potensi terjadinya golden crossing sehingga membuat harga ini bisa naik dan menyentuh area 780. 780. Ditunggu saja untuk MTEL, kalau dia menyentuh 780 bisa exit, atau enggak kalau memang masih belum puas dan stokastik momentum masih bagus, nggak apa-apa di hold sampai 805. Kita next di sini ada saham Toba. Toba closing di 1075 dengan persentase plus 0,47%. Sementara kalau saya lihat di sini gapnya sudah ditutupi. Untuk Toba belum ada swing low valid ya, jadi masih bisa wait and see terlebih dahulu untuk Toba ya. Bisa wait and see saja. Kalau memang Toba membentuk suatu swing low valid ya boleh dijadikan bahan pertimbangan atau alasan untuk entry. Tapi kalau memang belum ada ya bisa wait and see ya gitu. Untuk Toba, kalau memang dia membuat swing low valid, ada potensi naik ke 12.15 hingga 12.60 ini merupakan area supply. Jadi, perhatikan saja untuk Toba, untuk area stop loss-nya, kalau memang closing-nya di bawah 1070 sebenarnya kurang bagus ya kalau close-nya di bawah 1070. Apalagi kalau dia sudah di bawah 985, sudah bisa exit saja ya untuk Toba. Kita next di sini ada saham WMU. Untuk WMU closing di 140 dengan persentase min 1,41%. Kemungkinan untuk WMU ya kalau memang stokastiknya dead cross ya ada potensi untuk terjadinya itu ya, ada potensi untuk terjadinya pelemahan harga dengan target 131 atau enggak sebelum 131 ada lagi di 137 untuk area supportnya. Jadi perhatikan saja jika WMU break 137 ada potensi untuk lanjut melemah ke arah 131, tapi kalau memang membuat rejection, ada potensi terjadinya pullback ke arah 151, kalau memang nggak berhasil tembus ya, ini perhatikan, dia ada potensi untuk pullback ke 151, tapi kalau memang nggak berhasil nembus ke atas, malah turun ke bawah, ya berarti ada potensi retest ke area support, baru bisa naik lagi. Ini prospek dari saya sendiri ya, jadi nanti bisa dianalisa kembali. Untuk WMU demikian. Kita next, sini ada sampai KSW. Untuk BKSW closing di 137 dengan persentase min 2,84%. Sementara untuk BKSW ya memang di arah sana ya. Ini sama seperti WMU 137. Kalau memang closing BKSW masih bisa bertahan di atas 137 nggak apa-apa, di hold saja nggak ada masalah. Tapi kalau memang BKSW closingnya sudah di bawah 137 untuk toleransi di bawah 135 boleh dilepas ya. Ini sementara untuk BKSW nggak apa-apa di hold saja ya karena closingnya masih bisa bertahan di atas 137, nggak apa-apa ditunggu saja. Kalau dia sudah berhasil hit 145, 143 boleh exit ya, gitu saja. Untuk BKSW masih dalam fase sideways ya, ranging di area sana saja. BKSW demikian, next di sini ada sampai TPA. PTBA closing di 3770 dengan persentase min 1,31%. Secara stokastik memang masih mengarah naik. Dan untuk PTBA ini ada potensi untuk lanjut naik lagi ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa di hold saja, nggak ada masalah untuk PTBA. Target resistnya di titik psikologis 4.000, nggak apa-apa di hold. Nanti tunggu saja ketika dia menyentuh 4.000 baru boleh taking profit. Ya atau kalau memang masih belum puas ya, kan banyak orang yang masih belum puas. Mungkin nanti bisa di 4470 juga bisa lah. Oke, jadi untuk PTBA demikian. Kita next di sini ada saham Teknik. Untuk TB closing di 3010 dengan persentase 0,0%, ini kelihatannya hijau besar gitu, tapi openingnya kan di bawah. Nggak ada gap di sini ya, memang sudah tertata ya untuk TB ini. Sementara ya kembali lagi di area sideways besarnya nih, ya. Area sideways besarnya di harga 2.800 hingga 2.850 hingga sini. Tuh, hingga 3.170. Jadi ranging-ranging di sini saja. Ya, jadi untuk TEPIK kemungkinan masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga di area 2.800 di area sini ya. Kalau memang closingnya di bawah 3.000, tapi kalau memang masih bisa bertahan di atas 3.000 ya nggak apa-apa di hold saja. Kalau dia turun ke area sini waktunya apa? Waktunya kita averaging down. Gitu saja. Kita next di sini ada saham Amar. Untuk Amar closing di 402 dengan persentase 0,0%. Sementara untuk Amar ya ini masih bisa ditunggu lah. Ya, ini kan juga mungkin ada teman-teman yang terkena imbasnya setelah ada right issue dan lain-lain. Ini kan turunnya juga cukup ngeri ya sepertinya. Nah, perhatikan di sini. Oke ya, jadi untuk Amar ya kurang lebih seperti inilah. Kalau dia sudah breakout, kurang lebih kalau memang gini ya untuk Amar. Saya lihat potensi di sini. Kuncinya satu untuk Amar.
Kalau dia berhasil breakout 438, tambah muatan saja. Ya. Kalau dia berhasil breakout 438, tambah muatan. Ya, tambah muatan, nggak apa-apa. Karena ada potensi untuk lanjut naik lagi. Tapi kalau memang Amar malah turun di bawah 346, ya ini berarti waktunya kita exit. Ya. Sorry to say, tapi kita harus exit. Kalau memang Amar berhasil break 438, ya ada potensi setidaknya naik ke 496. Gitu ya. Amar. Kita next di sini ada saham BRMS. BRMS closing di 220 dengan persentase min 1,79%. Sementara kalau saya lihat belum ada swing low valid yang kuat ya di sini. Dan as long BRMS bertahan di atas EMA 21 dan EMA 34, ya nggak apa-apa, di hold saja. EMA 21-nya posisi sekarang di harga 218, untuk EMA 34-nya di harga 210 ya, 210, 203, 218 gitu ya. Jadi untuk BRMS nggak apa-apa, di hold saja, masih bisa wait and see. Perhatikan ya kalau ini dead crossing dan malah sampai menembus EMA 21, EMA 34-nya di harga 210, ini kurang bagus. Kita next di sini ada saham SMA. CMA. Oke, untuk SMA closing di 238 dengan persentase min 6,3%. Nah, gini ya untuk SMA ini kan auto reject bawah. Sekarang bagaimana strategi kita di SMA? Bagaimana strategi kita? Di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat. Di sini ada bottom di area 222. 222. Banyak kemungkinannya ya. Di sini itu banyak kemungkinannya. Oke. Jadi untuk SMA support kuat di sini di harga 222. Apakah ada potensi untuk SMA jatuh ke area 222? Masih ada ya, masih ada potensi ke arah sana. Tapi bagaimana cara kita antisipasi? Kita bisa buyback atau averaging down di harga 222. Ini peluang terakhir kita lah, ibaratnya seperti itu. Ya, peluang terakhir kita, Kak. Dan begitu kita sudah averaging down kan average price kita kan turun tuh. Nanti ada suatu ketika ada potensi terjadinya kenaikan harga di area 252. Nah, di titik sinilah kita bisa exit atau taking profit. Kalau secara momentum masih kuat, itu oke, kita hold, berarti kita tunggu di area 278. Begitu lagi dengan 304. Nah, jadi untuk SMA strateginya segitu dulu ya, support terkuat di 222. Next, di sini ada saham F. Saham F closing di 655 dengan persentase plus 6%. Secara teknikal sebenarnya saya kurang suka coraknya. Jadi ya kurang bagus ya kalau saya lihat ya. Jadi kita lihat saja dari broker summary-nya. Saham F. Nah, untuk saham F ini sudah net buy ya, ada EP, DH, dan BK. Dan distribusi ada NI, PD, dan FZ. Perhatikan di sini untuk perdagangan hari ini EP akumulasi dengan rata-rata 648, DH 629, dan BK 646. Ya, jadi untuk saham F demikian. Kita next di sini ada saham Arto. Untuk Arto closing di 10.850 dengan persentase min 6,87%. Nah, gini untuk Arto. Ini kan sudah di break nih ya. Area demand di sini 12.100 hingga 12.475 sudah berhasil di break ya. Sudah berhasil di break. Saya ingatkan sudah di break. Confirm ya, sudah confirm. Di manakah potensi Arto untuk next move-nya di mana? Kalau saya lihat Arto berpotensi untuk lanjut koreksi lagi di harga 9.900 dan Arto sudah terkonfirmasi reversal trend. Kalau dari pandangan saya ini sudah mengarah downtrend ya. Jadi kurang bagus kalau kita hold ya, kurang bagus kalau kita hold. Kurang bagus. Nah, untuk Arto ini area supportnya pertama di 9.900 dan selanjutnya di 9.400. Gitu saja sih untuk Arto ya. Nah, next di sini ada saham AMRT. Oke, ini saham terakhir kita untuk AMRT closing di 1670 hari ini dengan persentase min 2,34%. Sementara untuk AMRT masih di dalam inside bar-nya pada perdagangan tanggal 6 April, masih dalam inside bar dengan range 1580 hingga 1755. Kalau memang AMRT berhasil breakout 1755, berarti ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 1880. Tapi kalau memang semuanya kebalikannya, AMRT malah breakout support 1580 di mana support dari inside bar-nya, berarti ada potensi untuk terjadinya koreksi ya. Target koreksinya di mana kalau AMRT berhasil breakout-nya? Ya, target koreksinya pertama bisa di 1475. Nih, bisa di 1475 atau terparahnya bisa di 1300. Itu ya. Jadi untuk AMRT bisa diperhatikan lebih lanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Saya tunggu di grup Telegram. Goodbye.